PT KJA, PT MDJ, PT AA, PT GGSR, PT MCI, PT SIPIAR. Berikut nama-nama penggarap berdasi berbaju PT Cukong Preman Tukang Caplok Tanah Rakyat, Kabupaten Bogor, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Munculnya premanisme adanya petani penggarap berbaju PT yang telah melakukan praktek mafia hukum mafia tanah di wilayah Kabupaten Bogor. Asal mula terbentuknya sejak 2005 adalah dari Oknum Sekda Burhanuddin dan selaku kaki tangannya adalah Eko, dibantu Kakan ATR BPN. Dispenda mengatasnamakan HPL yang dibuat oknum-oknum di Jalan Pramuka dan menjual hasil HPL melalui kerjasama tokoh Sembilan Naga, Imora Motor Honda dan PT Sumarekon Tbk. PT Sumarekon Tbk membuat bermacam perumahan melalui marketing dan pengembang secara 20% adalah tanah murni, dan 80%-nya adalah tanah bersengketa karena belum dibayarkan sepenuhnya kepada warga pemilik tanahnya. Seperti contoh kejahatan mereka adalah pada saat penguasaan tanah 65 hektar milik Niko F. Mamesah dari 12 sertifikat yang ada 8 sertifikat dan yang 4 ada di anak mantan pejabat, dan 1000 sertifikat telah cacat hukum. Berikut nama-nama keluarga Mamesah yang dirugikan: Ferdi Mamesah, Ellen Mamesah, Roy Mamesah, Dewi Korina Mamesah. Mereka sampai saat ini ahli waris dari Niko F. Mamesah belum pernah menerima ganti rugi. Muljadi Budiman yang pernah mengatakan tanah-tanah tersebut sudah dia beli dari Ibnu Sutowo dan kemudian mengatakan kembali bahwa tanah sudah beli sama Pemda. Preman-preman bayaran sekali lagi ini adalah alibi rekayasa untuk menyelimuti 378 penipuan karena PT Sumarekon Tbk itu tidak mau rugi. Dan PT Sumarekon Tbk itu harus bertanggung jawab bayarkan tanah golf milik keluarga Mamesah karena keluarga Mamesah belum pernah menerima ganti rugi. Bayarkan tanah Gunung Gelis dan tanah-tanah rakyat yang telah di-HPL-kan dan dijual ke pihak lain. Jika tidak, kami akan terus menaikkan berita ini seterusnya hingga PT Sumarekon Tbk beritikat baik membayarkan semua hak-hak orang yang terzolimi. Rendahnya moral kebangsaan para oknum dan pelaku tersebut adalah bukan dari orang biasa-biasa, kebanyakan mereka itu seseorang yang mempunyai jabatan. Dari yang sangat bawah seperti RW, hingga kepada pejabat tinggi orang nomor 2 di Pemkab Bogor yaitu Oknum Sekda Burhanuddin. Hingga berita terbaru ada Oknum TNI Marinir juga ikut terlibat sebagai eksekutor di lapangan bayaran RW Lukas dan sekarang ada dibantu aktor baru Oknum RW Koswara yang dia itu adalah kakak dari Oknum RW Lukas Kabandungan, selaku kaki tangan dari PT KAA Bemper, PT MCI, KJA Golf dan KAA Karunia Alam Abadi milik Muljadi Budiman. Background dari PT Sumarekon Tbk milik salah satu tokoh Sembilan Naga. Dan masuk juga terlibat oknum aparat hukum dan keamanan Oknum TNI Marinir berpangkat Pelda atas nama Bambang Kundarto alias Aldo dan sebagai rekanan atas bayaran saudara Talib yang berperan mengatur skenario busuk pada saat di lapangan, serta diduga adanya keterlibatan aparat hukum di wilayah. Pelaporan dan permohonan yang kami lakukan secara prosedural meminta bantuan aparat untuk pengamanan di lokasi lahan 70 hektar di Gunung Gelis pada saat akan dipasang plang, tetapi apa mau dikata dari pihak Polsek Sukaraja melalui langsung Kapolseknya menyatakan bahwa tanah kami ini bersengketa, yang membuat saya berpikir tidak sepantasnya Kapolsek mengatakan hal tersebut karena itu bukan kapasitasnya dan pernyataan tersebut harus dibuat secara tertulis, akan tetapi mereka hanya diam seperti ketakutan. Dan seperti kekhawatiran saya terbukti bahwa aparat juga sudah masuk angin, jadi saya katakan mereka itu keparat bukan aparat. Menerima suap untuk mempermudah tindak kejahatan para oknum dan insiden pada Minggu, tanggal 24 September akhirnya terulang kembali. Pengeroyokan dari oknum preman-preman bayaran dan bentrok fisik pun tidak terhindarkan. Miris hari saya melihat dan menjadi saksi sebegitu rendahnya nilai harga diri bangsa. TNI direndahkan, diteriaki, dibentak oknum preman Koswara, tetapi TNI diam tanpa membalas. Dan dari semua aksi serta insiden di wilayah, semua itu didanai kisaran 25 juta oleh Muljadi Budiman.
Dan setelah panel selesai dibongkar, warga petani penggarap didatangi dan intimidasi mereka ke rumah-rumah warga, menekan warga, menakuti warga dengan mengaku dari aparat hukum. Sudah sedemikiankah aparat hukum kita sehingga dengan murahnya disuap oknum PT Sumarekon Tbk? Saya meminta agar Panglima turun langsung menangkap oknum-oknum TNI yang terlibat. Dan info A1 yang saya dapat bahwa sampai hari ini oknum Sekda Burhanuddin selalu meninggalkan tempat kerja tanpa ada pemberitahuan jelas, seperti menghindar dari sesuatu. Patut diduga bahwa oknum-oknum itulah yang akan menjegal, merusak perhelatan pesta demokrasi mendatang. Maka demi menjaga stabilitas keamanan pada saat pemilu 2024 mendatang dan pelaksanaan pilkada, untuk itu secepatnya oknum-oknum tersebut ditangkap dan penjarakan. Hukum mereka seadil-adilnya, karena tanah ini milik rakyat Indonesia, bukan milik 9 naga. Jangan izinkan para tokoh 9 naga merusak NKRI. Saya Jimmy Mamesah, rakyat yang terzolimi selama 7 tahun 10 bulan dan masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas dukungan dan bantuannya kepada kami untuk memberantas para mafia tanah di Kabupaten Bogor, dan saya bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini. Pemberitaan ini akan terus kami buat sebelum ada perintah berhenti dari Kemenko Polhukam dan Kementerian ATR BPN. PT Sumarekon Tbk akan hancur jauh lebih parah dari Meikarta, karena siapa yang menanam dialah yang akan menuai hasil dari perbuatannya. Ini janji saya tidak akan berhenti berjuang hingga darah penghabisan. Dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini, dapat menghubungi saya langsung, Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 1580 0800, atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917, atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka!